Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat bertemu kembali di kajian online Halaqah Selasa tanggal 12 April 2022 atau bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1443 Hijriah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, ibu-ibu dan kakak-kakak tercinta ekspatriat perempuan baik yang berada di Hong Kong, di Jakarta maupun berada di belahan dunia lainnya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Perkenankan hari ini saya Mela Iqbal selaku host akan memimpin kajian yang bertema Kecemburuan Ibunda Hafsah bersama Ustazah Nur Hamidah LCMAG yang sudah hadir bersama kita saat ini. Assalamualaikum Ustazah, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar puasanya ya Ustazah? Alhamdulillah dari beduk fajar sampai beduk maghrib. Udah bayang dong mau buka puasa pakai apa ya sore ini? Baik, kita hari ini... Mbak Mela di Indonesia? Iya, udah balik ke Jakarta, ke Tangsel sih jelasnya. Oh. Kita orang Cirende. Begitu, Ustazah. Kita sore ini tentang kecemburuan Ibunda Hafsah ya, Ustazah. Mungkin kita bisa langsung saja dipersilakan kepada Ustazah untuk memulai kajian bersama. Jazakillah khair. Saya izin mau share screen sendiri ya. Boleh silakan. Udah nampak kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan kembali menjelajahi sosok kehidupan Ummahatul Mukminin yaitu Ibunda Hafsah. Walaupun nanti dalam kajian yang hari ini kita akan bahas adalah bagaimana kecemburuan Ibunda Hafsah, tapi jangan lupa setiap manusia pasti punya kekurangan, tapi pasti juga dia punya kelebihan. Karena jangan sampai ketika kita hanya melihat sudut pandang kekurangannya aja, nanti kita akan melupakan berbagai macam ya kelebihan-kelebihan Ibunda Hafsah. Karena memang Rasulullah SAW dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak istri, banyak karakter. Kenapa? Bukan untuk menyenangkan Rasulullah saja, ya, karena Rasulullah bukan tipe laki-laki yang doyan perempuan. Ya, Rasulullah itu menikah bukan karena syahwat, tapi Rasulullah menikah karena memang poligami ini adalah perintah Allah dan Rasul harus meluruskan poligami yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, oleh umat sebelumnya yang unlimited dan juga banyak kezaliman. Mau tidak mau, untuk memperbaiki poligami yang zalim yang ada sebelumnya, Rasulullah pun akhirnya sebagai pilot proyek keteladanan dari Allah untuk memberikan
pelajaran bahwa poligami itu ada batasnya. Walaupun ada batasnya, tapi tetap setiap batasan-batasan itu tidak boleh ada kezaliman. Walaupun konflik dalam rumah tangga itu selalu ada, termasuk otomatis ya banyak istri akan punya banyak dilema kecemburuan. Namun sekali lagi cerita-cerita banyak istrinya Rasulullah SAW karena memang Allah ingin mengajarkan kepada kita banyak profil dari istri-istri Rasulullah SAW yang kamu bisa jadi mengambil sosok yang mana, keteladanan yang mana yang menjadi karakter dalam kehidupan kita. Ada yang mungkin karakternya lebih dekat kepada Ibunda Khadijah, ada yang lebih dekat kepada Ummu Salamah, ada yang lebih dekat kepada Ibunda Aisyah, dan hari ini dengan Ibunda Hafsah. Namun sekali lagi, semuanya itu tidak menjadikan kita memandang sebelah mata mereka ya, karena dibandingkan dengan kelebihan mereka dengan kita itu luar biasa ya, dahsyatnya kelebihan dan keutamaan para istri-istri Rasulullah SAW. Nah, untuk itu izinkan saya kita akan mengenal Ibunda Hafsah terlebih dahulu dari aspek yang bisa kita jadikan teladan. Dari awal Ibunda Hafsah itu memang menjadi wanita pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahkan ke Rasulullah SAW. Ya karena pertama, dia memang wanita mulia dari sahabat yang termasuk deretan mulia. Karena bapaknya adalah Umar ya, bin Khattab. Ya, kemudian sebelum menikah memang dengan Rasulullah beliau kan sudah menikah sebelumnya, tapi menjadi janda dan dinikahkan oleh Rasulullah juga di usia yang tidak tua gitu ya, karena di usia yang masih relatif muda, yaitu di umur 20 tahun dia sudah menjadi janda. Hadiah dari Allah atas kesalihan Ibunda Hafsah dan juga keluarganya Umar bin Khattab. Allah pun akhirnya mengangkat keluarganya Umar bin Khattab dengan putrinya yaitu Hafsah dinikahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Ibunda Hafsah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh Rasulullah SAW, dipilih oleh para sahabat. Dialah wanita yang akan menjadi penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang dikumpulkan di zaman Rasulullah dan zaman Abu Bakar. Karena kan kita tahu rekan-rekan sekalian, Al-Quran itu tidak diturunkan kepada kita seperti sekarang udah jadi satu mushaf, enggak, udah rapih, enggak, kan diturunkannya secara bertahap sedikit demi sedikit, dan para sahabat juga mencatatnya tidak dengan lembaran yang sudah disiapkan, enggak, mereka ada yang di kulit binatang, ya kulit domba, ada yang di pelepah korma, ada yang ya di berbagai macam deh. Mereka mampu menulis ya menulis, itu kan bisa jadi berserak di mana-mana, dan itu lembaran-lembaran suci. Kebayang ketika dikumpulkan tidak hanya jenis bahan yang berbeda, tulisannya kan juga bisa jadi nggak teraturan, amburadul, ada yang nyatat cuman Al-Alaq, ada yang nyatat mungkin cuman Al-Ikhlas, ada yang nyatat ya cuman surat Al-Muzammil, itu kan berserak di mana-mana. Ditambah lagi bangsa Arab pada saat itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sangat sedikit yang punya kemampuan. Ya, dan Ibunda Hafsah termasuk di antara wanita yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam membaca dan menulis. Dan diserahkanlah. Nah, diserahkan itu enggak hanya pusing dengan lampiran-lampiran yang berantakan, ya halamannya entah di mana-mana. Ya karena kan memang belum terkumpul satu mushaf, berarti dia harus benar-benar menyusun, merapikan, membaca, jangan sampai ada yang ditulis ternyata salah, tidak sesuai dengan apa yang
dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Nah, Ibunda Hafsah, dialah wanita yang mulia. Kenapa? Yang dipilih oleh Rasulullah, yang dipilih oleh Abu Bakar, dipilih oleh Umar untuk menjadi penjaga lembaran-lembaran Al-Quran. Saya sih ngebayangin ya Allah, kita aja dikasih lembaran-lembaran ya dengan pilihan orang yang mau pakai kertas, mau pakai kulit domba, ya mungkin ada yang mau pakai pelepah korma. Itu aja kan kita suka udah puyeng duluan gitu ngelihat rumah berantakan kayak begitu. Itu apalagi Ibunda Hafsah tidak hanya mengumpulkan, tapi dia pun juga harus menjaga jangan sampai ada yang salah dari lembaran-lembaran mushaf yang ditulis oleh para sahabat dan sahabiat itu. Nah, namun memang nanti poin yang keempat ini kita akan belajar Allah Subhanahu wa taala itu melihat kebenaran tidak dengan subjektif, memperlakukan orang tidak dengan subjektif. Repot kalau kita melihat tolak ukur kebenaran itu dengan subjektif. Nah, kita nggak akan objektif. Repot kita kalau akan memperlakukan orang dengan subjektif. Nah, kita nanti tidak akan objektif gitu. Kalau kita udah dekat sama orang, kan bisa jadi nggak enak kalau negor dia salah. Ya, nah Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan walaupun Ibunda Hafsah itu dimuliakan, ya kemudian juga keluarganya dimuliakan, tapi yang namanya kebenaran itu hitam putih, nggak lihat siapa orangnya, tapi lihat ya bagaimana batasannya. Kalau memang ternyata kamu melakukan hal yang kelewatan batas syariat, ya harus dihukum. Ya, inilah yang nanti berkaitan dengan rumah tangganya Rasulullah dengan Ibunda Hafsah. Ya, ketika memang Ibunda Hafsah melakukan sesuatu karena kecemburuan yang membebani Rasul, bahkan potensi suaminya itu melakukan kemaksiatan, wah langsung tegas sama Allah. Cemburu itu ada batasannya. Kalau kelewatan, bahkan Allah yang menyuruh untuk ceraikan. Nah, itu kita akan belajar bagaimana tegasnya Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan surat At-Tahrim ya, bagaimana kasus kecemburuan Ibunda Hafsah ini juga diancam oleh Allah dengan diceraikan jika tidak berubah. Ya, karena cemburu itu memang bumbu-bumbu cinta, tapi kalau kebangetan, kalau kelewatan, Allah nggak suka. Nah, ini nanti akan menjadi pelajaran buat kita. Ya, kita pun akan belajar. Cemburu itu no problem, tapi hati-hati kalau cemburunya sampai batasan yang tidak disukai oleh Allah, seperti nanti akan kita pelajari dari kisahnya Ibunda Hafsah. Nah, Ibunda Hafsah seperti yang tadi saya sampaikan, orang yang sangat mulia ya, karena lingkaran hidupnya itu berada dalam keluarga yang barokah, keluarga yang baik-baik. Ya memang deh kita itu diminta sama Allah itu menjaga bobot bibit bebet kan begitu. Karena itu memang lingkungan itu mempengaruhi kita. Lihat Ibunda Hafsah, siapa ayahnya? Ya tidak ada yang tidak kenal, Umar bin Khattab. Ya ibunya Zainab binti Ma'thum yang juga menjadi sahabiat. Paman dari ayahnya siapa? Zaid bin Khattab sebagai syuhada Badar. Itu paman dari ayah. Paman dari ibu siapa? Utsman bin Ma'thum, juga sahabat. Nah, terus bibi dari ayah siapa? Fatimah binti Khattab, ya termasuk dari istri yang 10 orang sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga, Sa'id bin Zaid. Itu dari lingkaran kakak dari ayahnya, ya dari paman dari ayah, paman dari ibu, ya juga bibi dari ayah, itu lingkaran yang baik. Dia juga punya saudara kandung, yaitu Abdullah ya bin Umar ya bin Khattab yang dikenal dengan banyak hadis-hadisnya. Jadi luar biasa. Ya, dia kan janda, iya, tapi janda dari suami yang awalnya juga mulia. Itulah Khunais, suami yang pertama yang menjadi syuhada Badar, yang meninggal bersama dengan paman dari ayahnya dan juga para syuhada-syuhada Badar.
dan suami keduanya sebagai hadiah dari Allah. Allah mah baik banget pokoknya kalau kita selalu berada dalam lingkungan yang baik, menjadi orang baik, ya Allah akan dekatkan kita juga dengan lingkungan yang baik. Allah mudahkan kita juga bersama dengan orang-orang yang baik. Karena kan dapat suami yang baik itu anugerah, dapat lingkungan yang baik itu anugerah, dapat tetangga yang baik itu adalah anugerah. Ya karena semua bisa jadi ya Allah ingin melindungi kebaikan-kebaikan kita melalui lingkungan-lingkungan kita yang baik. Nah, itu dari aspek lingkungan. Dari kecerdasannya Ibunda Hafsah, itu juga kecerdasan yang luar biasa. Nah, nanti kita akan belajar nih, rekan-rekan sekalian. Walaupun wanita itu cerdas, tapi kadang maaf, kalau udah cemburu, dia udah lupa kecerdasannya. Wanita itu kalau udah cemburu, bisa jadi udah jadi wanita yang paling bodoh ya di dunia. Ya karena kecemburuan itu bisa menggelapkan mata, menggelapkan hati. Nanti sebelum kita cerita tentang bagaimana kecemburuannya Ibunda Hafsah yang sampai dia lupa gitu, sampai lupa dia itu wanita yang cerdas. Ya, kenapa? Karena sampai lupa suaminya itu nabi. Padahal ya dia adalah wanita yang cerdas. Dari kecil loh, ya di antara bangsa Arab yang dikenal dengan ummiyun, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, apalagi maaf orang Arab itu kan merendahkan perempuan ya, memandang sebelah mata perempuan. Ya, tapi Ibunda Hafsah itu luar biasa. Ya dikenal dengan kecerdasannya, kemampuannya dalam menulis dan membaca. Karena dia yang belajar langsung dari Syifa ya binti Abdullah. Ya Syifa ini yang dikenal dengan tim medisnya Rasulullah SAW. Iyalah, masa tim medis bodoh kan gitu. Orang mana mau berobat sama dokter yang goblok kan gitu. Pasti yang namanya dokter kan pinter ya. Dia harus bisa baca, bisa nulis. Ya repot kalau nanti salah ngeresepin. Nah, Ibunda Hafsah itu belajar dari Syifa ya binti Abdullah. Dan akhirnya dia pun diberi gelar ya Ibunda Hafsah ini sebagai wanita yang fasih, yang paling fasih. Ya jadi wajar banget kalau ketika kolektif ayat-ayat Al-Qur'an dalam lembaran-lembaran dititipkan kepada Ibunda Hafsah ya karena dia memang udah diakui kredibilitasnya sebagai orang yang fasih. Sebab kan teman-teman tahu Al-Qur'an itu panjang pendeknya aja kan nggak boleh salah. Ya, kalau dipegang sama orang yang nggak ngerti panjang pendeknya, yang nggak fasih, ya berabe. Ya contoh kayak baca bismillah aja deh. Bukannya nggak boleh baca bismillahnya model yang seperti akan saya sampaikan. Bismillah. Kan kadang kita suka begitu ya. Ayo anak, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya nggak boleh. Kalau niatnya memang belajar, masih belajar, ya syukur sih. Yang namanya belajar itu kan nggak ada yang dosa ya. Karena orang yang niatnya belajar ketika membaca Al-Quran, walaupun ya tak kan dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala belajar. Tapi kalau dikasih tahu, baca bismillahnya nggak boleh begitu. Nggak mau dikasih tahu, ngeyel. Nanti jatuhnya dosa. Emang segitu fatalnya kah? Iya. Bismillah itu nggak ada yang dipanjangin. Ya ba, sin, mim, bismi, biismi. Artinya kan dengan nama. Namanya siapa? Allah. Makanya jangan dipanjangin. Bismillah. Tapi kalau kita bacanya Bismillah, milah, berarti kan ada kasrohnya. Berarti ditambah dengan huruf ya. Ditambah dengan huruf ya, dibaca panjang itu berarti mengganti arti. Berarti tulisannya bi dengan ismi, namaku. Siapa namaku? Allah. Berarti bukannya nyuruh anak kita memulai segala sesuatu dengan nama Allah, malah jatuhnya syirik, menganggap namaku adalah Allah. Ya Allah segitunya. Iya, itu kan kalau kita
nggak niat belajar, nggak mau dikasih tahu, jadinya dosa. Tapi kalau ya Allah Ustazah, yang namanya juga lagi belajar, masa orang belajar dosa aja, mendingan orang yang kagak baca Quran kagak dosa, ya kan? Kalau niatnya belajar, mau bacanya panjang pendeknya salah, nggak apa-apa. Dapat 2 pahala. Man qara al-Qur'an wa yatata, ya, siapa yang baca Quran terbata-bata, nggak usah takut dosa. Selama niat kamu belajar, proses belajar, dapat 2 pahala kan, pahala membaca dan pahala belajar, ya. Nah, itu contohnya. Ya kalau Ibunda Hafsah nggak ngerti ya berkaitan dengan kefasihan, ya bisa-bisa main ngumpulin aja deh. Oh, kan repot, totonya salah cetak, ya, salah panjang, salah pendek. Contoh lagi misalnya surat Al-Kafirun. Ya, ini kan banyak teraweh, bacanya kan pendek-pendek ya. Bukannya nggak boleh baca surat Al-Kafirun. Siapa Khalid bin Walid itu begitu cinta dengan surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Ya, karena dia kepingin setiap rokaat itu selalu dia baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, karena Al-Kafirun itu kan dulu dia pernah menjadi orang musyrik. Dia kepingin selalu menjadi mantan kemusyrikan. Itu surat Al-Kafirun. Tapi bacanya harus benar. Jangan bacanya keburu-buru. Wah, mentang-mentang udah fasih bacanya begini. Ya, ini contoh bacaan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal la'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kan bisa jadi dulu ya orang Indonesia kan nyari tarawih yang wah cepat. Itu bukan berarti wah orangnya fasih banget bacanya lancar. Dalam surat Al-Kafirun ada huruf yang panjangnya harus dibaca panjang, jangan dibaca pendek. Waduh, itu bertolak belakang. Kuliah ayuhal kafirun, kan gitu. Hai orang kafir. Ya, la a'budu. La-nya harus dibaca panjang. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau baca lamnya itu dipendekin, bukan lam alif fathalah, tapi lam fathalah. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. La a'bud. Artinya apa? Pasti aku menyembah apa yang kamu sembah. Sama dong sama orang kafir. Orang kita harusnya bilang aku nggak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, tapi gara-gara panjang pendeknya nggak benar, jadi aku menyembah apa yang kamu sembah. Idem dong. Nah, ini salah satu bahwa yang namanya mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran nggak sembarangan. Ya, mereka memilih wanita yang terpilih, tidak hanya dari sisi nasab, tapi skill, kemampuan. Walaupun perempuan jangan diremehin. Ini perempuan yang fasih, ya, yang dia akan mampu menjaga ke orisinal Al-Quran. Nah, ini terutama ketika Al-Quran setelah Rasulullah wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti kan udah selesai semuanya. Mau nggak mau kan Umar bin Khattab meminta semua sahabat yang pernah menulis Al-Quran kumpulin. Nah, 20 juz, berarti kan kalau 1 juz itu 10 lembar, berarti 30 juz. Ya, kalau 1 juz itu 20 lembar, 20 halaman, berarti kan 20 halaman kali 30. Nah, itu kan berarti 600 halaman. Mending kalau mereka nulisnya 1 halaman. Jadi kan dari nulisnya sedikit itu dikumpulin. Saya emang ngebayanginnya ya Allah puzzle kayak begitu dikumpulin berdasarkan dengan urutan yang sudah ditetapkan sama Rasulullah SAW. Oh, ini Al-Baqarah, ayat ini. Ya padahal turunnya aja kan pertama surat Al-Alaq. Itu tuh misah-misahin, jadiin satu. Kebayang gitu, ya Allah. Luar biasa beratnya. Dan itu perbuatan yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat sulit. Ternyata sepakat mereka dititip kepada Ibunda Hafsah. Nah, nanti dia pun akan menjadi konfirmasi antara rosem tulisannya, batang hurufnya, dan qiraat cara membacanya. Itu nanti akan dicek and recheck. Nah, berarti jangan kita langsung melihat dosanya atau kesalahannya Ibunda Hafsah. Ya Allah, seujung kuku pun dalam masalah
kecerdasan dan skill sebagai seorang perempuan yang diakui pada saat itu juga nggak sebanding sama kita. Dan akhirnya benar-benar siapa yang punya skill bisa memberikan manfaat, apalagi interaksinya dengan Al-Quran. Al-Quran itu akan memberikan keberkahan ya dalam hidupnya. Ya di zaman Rasul dia menjadi barokah karena akhirnya kan terangkat menjadi ummahatul mukminin. Di zaman Abu Bakar setelah Rasul wafat, ya walaupun dia janda, tapi dia akhirnya tetap diangkat karena skillnya menjaga mushaf kolektif. Ya. Di zaman Umar setelah ayahnya ayahnya Ibunda Aisyah ya setelah Abu Bakar wafat, dan sekarang di zaman Umar bapaknya sendiri, dia bukan berarti mentang-mentang bapak gue gitu loh sekarang jadi khalifah gitu kan. Enggak, tetap dia hidup barokah dengan kemuliaan apa? Zuhud. Ya, tetap zuhud. Ya, zuhud itu adalah sifat yang hanya dimiliki sama orang kaya ya, bukan dimiliki sama orang miskin. Kadang kan zuhud itu kan tidak cinta dunia, artinya menahan diri dari kegemerlapan dunia dan memilih hidup untuk sederhana. Itu zuhud. Dan itu bukan berarti milik orang orang miskin. Zuhud itu milik orang kaya. Nah, kalau orang miskin bukannya zuhud, orang miskin emang kagak punya. Ya bisanya cuma itu doang. Jadi cuma bisa makan ala kadarnya. Untuk orang miskin, ya itulah. Karena memang nggak punya apa-apa. Tapi makan ala kadarnya bagi orang kaya, itulah zuhud. Kenapa? Dia bisa pilih semua menu yang dia sukai, yang dia bisa beli. Tapi dia menahan semua itu dan memilih hidup kesederhanaan. Nah itulah Ibunda Hafsah. Nggak mentang-mentang, oh sekarang bapak gue gitu loh jadi khalifah gitu kan. Saatnya happy-happy. Enggak, dia tetap barokah memilih hidup dengan zuhud. Bahkan kan dia menyaksikan bagaimana ayahnya dibunuh ya di saat menjadi imam di waktu sholat subuh ya, sebagai khalifah. Ya, nah zaman Utsman bin Affan juga begitu. Ya dia menjadi wanita yang mulia. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat Al-Quran itu menjadi mushaf ya Rasem Utsmani. Jangan berpikir, oh kalau Rasem Utsmani itu hanya yang di Arab, kalau Quran Indonesia enggak Rasem Utsmani. Semua mah udah Rasem Utsmani. Ya, ketika semuanya dikumpulkan di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, nah kan Utsman bin Affan kan mau menyatukan satu Rasem. Rasem itu satu bentuk tulisan kayak ba, sin, mim. Ya, itu satu bentuk tulisan. Karena banyak bentuk-bentuk tulisan. Udah, ya akhirnya disepakati semuanya karena Utsman bin Affan sebagai khalifah, disepakati udah rosemnya adalah rosem yang disepakati adalah rosem modelnya Utsman bin Affan. Nah, nanti cuman cara harokatnya aja yang beda-beda. Karena saya pernah tuh teman-teman mau memberikan amanah Quran yang diwakafkan oleh lembaga ya untuk rumah-rumah Quran. Saya tawarkan ada satu TPA, mau nggak Quran yang dititipkan kepada saya? Apa bilangnya? Ustazah, tapi kita pakainya Rasem Utsmani. Kalau nggak Rasem Utsmani kita nggak bisa. Saya bilang, emangnya ada Quran kagak Rasem Utsmani? Dari zaman Utsman bin Affan, itu mah rasamnya semua Utsmani. Ini loh rasam Utsmani kayak begini. Saya tanya, Anda paham nggak rasam Utsmani? Ini loh rasam Utsmani nih, misalnya nih, ya kayak di tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itu di Ar-Rahim, ya-nya itu nggak ada sukunnya. Terus misalnya di Alhamdulillah, bukan ya, misalnya kayak apa ya, di Bismillah itu misalnya di iya karena budua iya karena stain itu ada ininya, ada hamzahnya ya kan.
Jadi ada hamzahnya iya karena budu wa iya karena stai. Itu ada hamzah kecil tuh di bawah. Kita baca pakai ini Rasm Usmani. Kalau yang Quran Indonesia kan nggak ada ininya, nggak ada kepala ainnya, nggak ada hamzah kecilnya. Saya bilang, itu namanya bukan Rasm Usmani. Itu maksudnya adalah dobet tanda baca. Semua Quran Rasm Usmani. Karena sudah dititip di zaman Utsman bin Affan, dijadikan satu kolektif, disimpan oleh Ibunda Hafsah, semua bentuk tulisannya Rasm Usmani. Adapun harokatnya, tanda bacanya, memang ada dua teori. Ya, teorinya ada nih, ya itu yang dipakai dalam Quran Indonesia. Makanya di Indonesia disebut dengan Mushaf Standar Indonesia. Misalnya apa? Ya Bismillahirrohmanirrohim di Ar-Rahim. Iya-nya tuh ada sukunnya. Nah, iya karena budu di alifnya itu nggak pakai ada kepala ain atau hamzah kecil. Itu berarti teori dobet adani yang dipakai oleh Mushaf Indonesia. Tapi kalau Mushaf Timur Tengah pakainya Abu Daud. Kenapa? Karena dia Bismillahirrahmanirrahim, ya ar-rahimnya itu nggak ada, ya-nya itu nggak ada sukunnya. Terus di iya karena berdua iya karena stain dikasih tanda, ya dikasih dobet ya tanda, yaitu bapak kepala ain hamzah. Jadi tanda baca bisa jadi variasi antara mushaf Timur Tengah, mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia. Tapi semuanya mah Rasm Usmani. Nah ini jangan sampai kita menganggap wah cuman Quran kita doang Rasm Usmani, Quran yang itu enggak Rasm Usmani. Nah, ini semuanya Rasm Usmani. Dan Ibunda Hafsah yang dipilih untuk menjaga mushaf-mushaf Al-Quran itu. Berarti apa? Wah, perempuan itu benar-benar yang dipercaya loh. Dokumen penting dunia akhirat. Jadi bukan cuma dokumen dunia, nih dokumen penting dunia akhirat itu disimpan di seorang wanita. Nah, sekarang nih bagaimana kisah kecemburuannya Ibunda Hafsah sekali lagi. Namanya juga perempuan. Ya, kadang kan maaf, walaupun pinter, tapi ada kalanya ketika memutuskan sesuatu nggak pakai logika, pakainya perasaan, kan gitu. Jadi lebih kepada perasaan yang nggak enakan satu. Apalagi kalau lagi cemburu, kalau udah cemburu, gelap mata, gelap hati, ya gelap otak gitu. Sampai dia mungkin bertindak ya benar-benar bodoh ya karena itulah manusia dan apalagi itu perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kasus ini bukan merendahkan perempuan ya karena memang perempuan itu punya kelemahan dan seorang suami ketika dititipkan seorang istri, seorang anak perempuan, ya kamu harus memahami jangan sampai terjadi kesalahan yang sama. Karena kisah-kisah yang sebelumnya itu tidak hanya menjadi legendaris, tapi menjadi hikmah. Apa yang bisa kita lakukan agar ada tindakan-tindakan protektif. Kisahnya apa? Yang menarik itu pertama di dalam surat At-Tahrim dulu deh, karena inilah yang menjadikan bagaimana kisah Ibunda Hafsah dengan Ibunda Aisyah. Jadi dua wanita istri Rasulullah dari dua sahabat besar. Ya, Ibunda Aisyah itu apa namanya putrinya Abu Bakar, sedangkan Ibunda Hafsah itu putrinya Umar bin Khattab dan memang dominan itu kepada Ibunda Hafsah ya putrinya Umar bin Khattab. Apa ceritanya? Nah, jadi ada dua versi. Dua versi artinya maksudnya dua kejadian. Pertama, memang setiap istri Rasul kan dapat giliran hari. Ya, apalagi kan hari itu ada 7. Yang enak kalau istrinya 7, berarti tinggal ngapalinnya gampang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, sedangkan kan istrinya Rasul ya dalam waktu bersamaan kan bisa jadi bukan 7. Ya, Ibunda Khadijah udah meninggal. Tapi jadi kan ada 10. Nah, akhirnya apa?
Nah, tambah lagi kan yang belum lagi jadi budak itu kan ada yang bilang 12 karena kan akhirnya budak yang dihadiahkan juga menjadi istri. Nah, berarti kan putaran gilirannya itu lebih panjang. Nah, ceritanya nih, itu di harinya Ibunda Hafsah. Kan kepengennya, kalau memang anggaplah kayak hari ini hari Selasa, ya kalau hitungannya dari kapan lah, mungkin dari Ba'da Maghrib kemarin Senin, ya berarti kan udah mulai jadwalnya Ibunda Hafsah ya kalau sampai Selasa, berakhir kan sampai ntar nih Maghrib. Kan kepengennya, ya kalau udah tahu ini harinya Ibunda Hafsah, ya Allah 24 jam all out ke ya hanya bersama dengan kita ya jangan ini hari kita masih aja deh singgah-singgah mampir-mampir ke tempat orang. Nah itu kepengennya Ibunda Hafsah ya kalau memang itu udah harinya manfaatkan kesempatan ya untuk bersama dengan Ibunda Hafsah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih suka singgah, masih suka mampir kemana? Ke Maria Alkiptiyah. Ya, atau mencicipi madu yang disediakan oleh Zainab binti Jahash. Ya, jadi dua topik ya. Maria Al-Qibtiyah yang memang dianggap budak ya tapi dinikahi oleh Rasulullah ya orang kan menganggap ya beda lah ya Rasul tuh masih suka singgah ke Maria Al-Qibtiyah karena Maria Al-Qibtiyah ya juga suka menyediakan madu. Juga Zainab binti Jahash ya yang memang kan masih saudaraan ya uh, apa kok saudaraan masih dulu kan punya hubungan dekat ya karena sebelumnya kan dia adalah mantu dari anak angkatnya ya artinya ya, secara emosional hubungannya Rasulullah lah gitu kan dia juga suka singgah ke sana ya nggak ngapa-ngapain kok ya cuman hanya sekedar singgah sapa mencicipi madu ya orang nggak ngapa-ngapain kan bolehlah kan menurut Rasulullah seperti itu dan istri-istri Rasul juga ya orang nggak ngapa-ngapain kan cuman singgah doang mampir doang cuman jai sehelo terus disediain minum disediain madu ya kan itu nggak dosa lah gitu lah menurut mereka kan seperti itu tapi udah Hafsah enggak gitu kan pokoknya apa nggak mau berbagi di hari itu. Nah, akhirnya dia bikin skenario, bikin makar. Dengan siapa? Dengan Ibunda Aisyah. Ya maklum lah Ibunda Aisyah kan yang paling kecil gitu kan. Ya, yang paling muda. Ya artinya dibikin kong kaling kong untuk hal-hal yang seperti ini kan mungkin enak ya diajak kerjasama. Karena yang lain kan bisa jadi udah dewasa, berpikiran bijak lah. Kalau Ibunda Aisyah kan masih anak-anak. Seperti yang sudah kita bahas kemarin kan, Alhamdulillah Rasul dinikahkan dengan Ibunda Aisyah. Banyak hal-hal yang sifatnya kebahagiaan, ya cinta dan variasi bercumbu itu diajarkan ya di kehidupan dengan Ibunda Aisyah. Nah, akhirnya yang diajak join itu Ibunda Aisyah. Apa skenarionya? Nah, sebelum Rasulullah SAW itu masuk ke kamarnya Ibunda Hafsah, Ibunda Hafsah udah minta kepada Ibunda Aisyah, cegat ya, cegat dulu Rasulullah sebelum masuk. Berkomunikasilah sedikit sama Rasul dan bilang mulut Rasul itu bau. Kenapa? Karena habis minum madu. Karena kalau mampir begitu tuh, suka minum madu. Kan kepengennya udah nggak usah mampir-mampir kan gitu. Ibunda Aisyah oh aja deh. Udah deh akhirnya begitu Rasulullah masuk ke dalam kamarnya Maria Al-Qibtiyah ya cuman jasa hello masuk ke kamar Zainab binti Jas ya binti Jahas ya cuman apa Zai hello aja deh ya cuman nyicipin madu lontong madu halal Rasul suka sama madu kok ya kan akhirnya apa ya begitu udah selesai singgah mampir keluar dicegat sama Ibunda Aisyah Assalamualaikum ya Rasulullah ya saling nyapa. Terus apa kata Ibunda Aisyah? Ih, Rasul mulutnya bau. Habis makan apa sih? Habis minum apa sih? Rasul udah mulai gelisah tuh. Aduh, kan Rasulullah orang yang penyayang ya sama istri. Enggak
nyaman lah kalau ternyata sesuatu yang dia lakukan membuat istrinya itu juga nggak nyaman. Kan Rasul jadi nggak enak gitu. Ah, udah salting deh, ya udah salah tingkah. Aduh, nggak enak lah kata mulutnya bau. Udahlah, Rasul masuk ke kamarnya Ibunda Hafsah. Begitu di kamar Ibunda Hafsah, Rasulullah juga bercakap-cakap dengan Ibunda Hafsah. Komentarnya kok sama Ibunda Aisyah. Ih, Rasul mulutnya bau, abis makan apa sih? Nah, karena Rasul kan yang paling tahu habis minum madu dari mana? Ya dari istri yang sebelumnya di singgah dulu, mampir dulu. Akhirnya apa? Ya Rasulullah pun untuk menyenangkan hatinya Ibunda Hafsah, menyenangkan Ibunda Aisyah, sejak saat itu Rasul mengatakan, aku tidak akan lagi minum madu. Aku nggak akan lagi menyentuh Maria Alkiptiyah. Wah, otomatis ya skenario-nya berhasil. Yes kan gitu kan. Wah, asik deh pokoknya udah kalau emang giliran kita nggak bakalan deh alasan singgah-singgah, nggak bakalan alasan mampir-mampir kan begitu. Kenapa? Karena Rasul sudah bersumpah dia tidak akan minum madu, nggak akan mendatangi Maria Al-Egyptiyah. Yes, seneng kan Ibunda Hafsah. Ternyata apa? Turun surat At-Tahrim, surat 66 di ayat yang pertama. Ya Allah Subhanahu wa taala yang langsung menegur, ya ayyuha ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Emangnya madu haram? Madu itu halal. Kamu itu adalah Rasul. Cuman utusan. Nggak boleh utusan itu merubah hukum. Utusan itu kan tergantung siapa yang ngutus. Allah nggak pernah ngutus kalau madu itu haram kok. Kok kamu mengharamkan? Udah gitu, mengharamkannya karena apa? Ya karena ya tabetagi marto ta'azwajik. Ya cuman untuk menyenangkan hati istri-istrinya Rasul aja. Langsung Allah tegur, gak boleh seperti itu. Nah ini kan Ibunda Hafsah gak tahu. Ya karena wahyu itu diturunkan kepada Rasul melalui malaikat Jibril, hanya Rasul yang tahu. Walaupun di kamarnya Ibunda Hafsah, ya tapi kan malaikat Jibril tidak akan menampakkan kepada Ibunda Hafsah. Ya enggak, itu mati tasmik jama'i dong. Enggak. Jadi Rasulullah ditegur sama malaikat Jibril. Ya Allah, ya udah deh akhirnya Rasulullah pun bertanya kan ya kepada Ibunda Hafsah, kok kamu kayak begini gitu? Kenapa alasannya? Kenapa kok kamu melakukan hal seperti ini? Nah, di sini di ayat yang ketiga, Ibunda Hafsah sampai lupa kalau suaminya cemburu. Suami cemburu. Kalau suaminya itu Rasul. Nah, gitu tuh perempuan. Kalau udah cemburu buta, gelap mata, sampai kagak punya otak ya, nggak berpikir, nggak jalan otaknya, sampai lupa kalau suaminya Nabi. Buktinya apa kalau Ibunda Hafsah itu sampai lupa kalau suaminya Nabi? Ya ketika Nabi menegur Ibunda Hafsah, kenapa kamu begini, kamu begitu? Kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu? Apa kata Ibunda Hafsah? Ya, qalat man anba'aka hada. Langsung dia, kok Rasul tahu sih? Kenapa dia bisa tahu? Qalat man ambaka hada. Siapa yang menceritakan kisah ini sama kamu? Siapa yang membocorkan berita ini sama kamu? Lah dia lupa, dikirain dia Rasul sebelum masuk ke sini udah dicegat dulu sama Ibunda Aisyah. Jangan-jangan nih ya Aisyah mungil nih yang ngasih tahu nih. Ya kalau tahu nggak saya disuruh begini begini begini. Berarti kan ya dia sudah negatif thinking gitu kan. Dia lupa kalau suaminya Nabi. Langsung kan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dokumentasi dialognya Ibunda Hafsah dengan Rasulullah itu. Ya ketika Ibunda Hafsah bertanya, qalat man ambaka hada. Siapa yang membocorkan berita ini kepada kamu? Apa kata Rasul? Qala nabba'aniyal alimul khabir. Pengen tahu yang membocorkan cerita ini. Dialah ya Allah ya qala nabba'aniyal alim. Allah yang maha mengetahui dan khabir, Allah yang maha teliti.
Jadi siapa lagi yang membocorkan kalau bukan Allah? Wah, saya ngebayangin, oh my God, gitu kan. Lalu malu banget gitu. Ya Allah, ternyata ya semua skenario yang dia sudah persiapkan dengan baik. Jangan lupa ada Allah yang menyaksikan. Udah gitu bukannya dia langsung ya maafin ya pakai nanya, siapa yang ngasih tahu kamu? Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan teguran. Ini udah sekali. Cemburu kamu itu bahaya. Kenapa? Karena cemburu kamu membuat suami kamu terjebak melakukan kemaksiatan. Cemburu mah boleh, tapi jangan sampai akhirnya memotivasi orang, memprovokasi orang jadi berbuat salah. Nah, terus diancam sama Allah Subhanahu wa taala. Inta tuba, kalau kalian berdua nih, wahai Aisyah, wahai Hafsah, tidak segera bertaubat, besok-besok cemburu kalian itu gak boleh membuat suami kalian akhirnya berbuat maksiat. Kalau kalian tidak segera bertaubat, berubah, ya berjanji tidak akan mengulangi dan benar-benar sepakat nggak akan melakukan kesalahan yang sama, ya itu kamu boleh kembali tetap menjadi istri Rasul. Tapi kalau enggak, asarabbuhu, Allah akan gantikan. Ya, Allah akan ceraikan kalian berdua. Gampang Allah gantikan Rasul istri yang lebih muslimat, lebih mukminat, lebih qonitat, yang mau dia janda maupun dia gadis, gampang bagi Allah. Nah, di sini berarti teman-teman ya agar kita itu tidak menjadi konflik dalam rumah tangga, ya cemburu mah bumbu-bumbu cinta, tapi yang penting jangan sampai jatuh kepada maksiat, memprovokasi maksiat. Nah, ini sebelumnya juga pernah ya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-28. Tapi memang kejadiannya beda. Ya kalau yang surat At-Tahrim suaminya Rasul itu sudah sampai bersumpah karena akhirnya Rasulullah pun juga harus membayar sumpah, ya membatalkan sumpah ya. Nah, sedangkan untuk surat Al-Ahzab ayat 28 Rasulullah terdiam, bingung mau ngapain. Jadi ngeblank Rasulullah, ya Allah gimana ini? Ya karena para istri-istri Rasul, nggak hanya Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Zainab, juga begitu. Kalau dipikir-pikir secara manusiawi, ya wajar ya, mereka kan para nyonya, para ratu, dan selir-selir raja. Ya wajar dong kalau habis dalam peperangan, ya mereka yang raja itu yang paling berhak lah mengatur yang lebih dahulu menikmati kemenangan, kan biasanya begitu. Ternyata tidak dengan Rasulullah. Jadi ini setelah perang melawan orang Yahudi, ya setelah mengusir orang Yahudi. Kan kita tahu orang Yahudi kan wanita metropolitan lah di zamannya, banyak aksesoris-aksesoris kan. Nah, wajar istri Rasul kepengen, aku pengen ini, aku pengen itu. Ya manusiawi lah, orang ada depan mata, pengen ini, pengen itu. Rasulullah diem. Kenapa? Rasulullah takut. Satu sisi istrinya Rasul dan mereka dulu ya harusnya kan sewajar ya namanya jadi ratunya selir-selir raja, ya Allah ya hidup layak lah, tapi kan karena Nabi ya tidak boleh menikmati dunia, ya hidup dengan zuhud, akhirnya kan Rasulullah juga satu sisi ya Allah namanya pengen membahagiakan istri kan ya, tapi satu sisi ini Rasul, semua yang diberikan oleh Allah kepada Rasul kan nggak boleh diatur sama Rasul sendiri. Ghanimah ini 1/8 itu milik Allah, milik Rasul, nggak boleh dikelola sendiri. Ya, akhirnya turun surat Al-Ahzab ayat ke-28, istri-istri Rasul ditegur. Jangan bikin heboh. Kamu harus tahu, kamu tuh bukan menikah sama Raja Arab. Kamu tuh menikah sama Rasul, walaupun menjadi pemimpin dunia pada saat itu. Tapi Rasul, berarti semuanya diatur sama Allah. Kalau kamu memang kepengen ini, dan itu, apa kata Allah kepada Rasul? Kasih, tapi ceraikan. Tapi kalau mereka menahan diri, ya tetap kembali hidup qanaah, hidup zuhud.
mereka tetap menjadi ummahatul mukminin. Nah, terakhir ya namanya hati yang lapang, mampu memaafkan. Sekali lagi, ini ayat yang sering kita bahas ya sebagai bentuk korelasi ya sejak sebelum surat At-Tahrim Allah sudah mengingatkan dalam surat 64 karena 64 itu surat At-Taghabun, nanti 65 itu surat talak perceraian, 65 ini surat At-Tahrim. Allah sudah mengingatkan dari awal dong, karena bisa jadi hati kamu yang tidak lapang, konflik perceraian bisa terjadi. Gara-gara hati kamu tidak lapang, akhirnya apa? Memprovokasi kemaksiatan antara suami istri bisa sangat-sangat terjadi. Nah, untuk itu ayo Allah minta dalam rumah tangga punya stok wa intafu, maafkan. Maafkan sekali, dua kali. Ya Allah, Ustazah udah 10 tahun. Ya, berarti kamu harus belajar memaafkan itu 10 tahun. Baru bisa menjadi pemaaf. Karena banyak juga tuh orang yang baru seminggu nikah, sebulan nikah, dia sudah bisa jadi pemaaf. Berarti dia belajarnya cepat. Jadi kita puluhan tahun ya nggak jadi pemaaf-pemaaf ya masih belajar memaafkan. Orang yang sudah biasa memaafkan nanti dia akan jadi pemaaf, udah kebal. Jadi Allah menyuruh kita ya udah maafkan itu tidak membuat kamu hina kok, memaafkan itu bisa menjadi kamu mulia. Kemudian apalagi ya watas fahu ya dirangkul, digenggam erat ya jangan kesalahan sekali udah langsung cinta puluhan tahun hilang. Kalau udah benci semuanya pun akan gugur, tidak ada lagi kebaikan. Ya nggak begitulah. Ya watas fahu, ya dirangkul. Semua orang punya kekurangan. Lihatlah juga ada kelebihannya. Kemudian apa? Wataghfiru, beristighfar. Yang seperti sering saya ingatkan hadis Rasul, ya istighfarnya 70 kali. Karena istighfar itu akan melunakkan hati-hati kita dan akan memberikan cahaya dalam hati kita agar nanti ketika kita berbicara yang ada adalah tidak hanya antara lisan dengan lisan, tapi antara hati masuk ke dalam sanubari. Wallahu a'lam bisawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan singkat tentang Ibunda Hafsah, wanita yang paling fasih. Dan saya juga pernah mendengar penjaga Al-Quran ya, sempat di bahasa lainnya untuk menyebutkan tentang Ibunda Hafsah ini ya, Ustazah. Subhanallah. Baik, ibu-ibu ada yang mau bertanya mengenai kajian hari ini? Silahkan. Mengenai Ibunda Hafsah, wanita yang paling fasih, yang paling pintar karena bisa menulis, membaca, dan menuliskan wahyu Nabi yang langsung kalau tidak salah tuh yang langsung dijaga oleh Nabi sendiri ketika beliau menuliskannya. Mbak Mela mau nanya dong. Silakan Unimed. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh tadi lihat terjemahan yang di surat Al-Ahzab surat 33 ayat 28 itu ya tentang tentang peringatan Allah kepada para istri Nabi gitu ya. Di situ dalam terjemahan bahasa Indonesia tuh dikatakan ummatikum ya, itu mut'ah gitu. Oh iya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan suitable compensation. Kok di sini mut'ah ya terjemahan bahasa Indonesia? Maksudnya mut'ah tuh kayak bukannya nikah mut'ah gitu ya? Oh, beda antara mut'ah sama mut'ah. Oh iya, ya benar-benar mut'ah. Terjemahannya oh gitu iya lah. benar-benar. Bahasa Inggris sebutnya suitable compensation kan masuk akal ya. Jadi Allah berikan kamu kompensasi nih, kamu berpisah dengan Rasul gitu. Tapi kalau di sini kan mut'ah gitu. Maksudnya di pikiran saya tuh mut'ah tuh kayak nikah mut'ah gitu. Apa sih maksudnya ini gitu loh mut'ah di sini? Siap. Makasih. Ya. Saya kumpulin dulu atau mau dijawab? Langsung saja boleh Ustazah? Siap. Pertama,
Mbak Liva udah aku kirim ya filenya. Nah, yang kedua, antara nikah mut'ah dengan uang mut'ah memang sama-sama mut'ah. Mata, apa artinya mata? Kenikmatan. Karena secara bahasa nikah mut'ah kenapa dilarang? Karena cuma mau enaknya doang gitu loh. Ya, jadi nikah mut'ah itu ya dia cuma mau enaknya aja. Ya, jadi bukankah nikah itu kan harusnya ibadah, tapi mereka hanya mut'ah, hanya kepengen yang mata enak-enak aja. Nah, itu akhirnya untuk mut'ah dalam bab nikah hukumnya haram. Karena yang namanya mut'ah itu, kenikmatan itu tidak hanya nikah itu tidak hanya dengan kenikmatan aja, tapi kan harus dengan komitmen ijab kabul, suka dan duka tanpa ada batasan waktu. Jadi secara bahasa yang namanya mut'ah itu memang mata, ya kenikmatan. Nah, sedangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 28 akhirnya menjadi kewajiban seorang suami yang menceraikan istri harus memberi uang mut'ah. Itu uang istri, jangan sampai jadi sedih gitu loh. Jadi kalau bahasa kita tuh uang pesangon. Ya, jadi bahasa Indonesia itu uang pesangon. Nah, karena kan ya Allah, istri diceraikan suami, itu kan berarti sedih banget. Ya, dan dia pasti kan kehilangan orang yang memberikan nafkah. Enak banget ya kan, begitu cerai aja begitu nggak ada tanggung jawab. Ya memang dia uang mut'ah itu beda dengan uang nafkah ya, karena ketika istri diceraikan oleh suami selama masa iddah dia masih wajib diberikan nafkah. Tapi setelah selesai masa iddah, ya seorang suami yang menceraikan istrinya harus memberikan uang pesangon, uang mut'ah. Ya, uang mut'ah ini berapa nominalnya? Nah, nominalnya itu dikembalikan kepada kesepakatan antara suami dan istri antara suami yang menceraikan istrinya dan disaksikan oleh pengadilan. Nah, jadi bahasanya itu kenapa mut'ah? Karena agar dengan uang pesangon ini istri tidak menderita. Ya, istri masih punya pesangon untuk hidup bahagia. Begitu Bu Met. Oke, jadi puas gitu lah intinya ya. Jadi ya, uang kepuasan. Itulah saya bingung mau ngomongnya kalau namanya diceraiin kan kayaknya. Nggak, saya bingung aja kok dia tulisnya mut'ah ya. Sementara di mu'ah itu kan nikah gitu. Oh, rupanya karena arti bahasanya sama seperti ini ya. Silakan. Bayakum. Terima kasih Uni Imet. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan Ibu-ibu. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam Uni Olin. Ini Uni yang kedua ini yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tadi yang Ustazah jelasin tentang uang kepuasan ya, mut'ah ya. Jadi timbul pertanyaan. Jadi kalau misalnya seorang istri diceraikan suaminya, itu dia nggak berhak. Pertama, dia nggak berhak minta harta gonogini atau apalah itu ya, sebangsa itu. Terus apalagi kalau istri yang minta cerai, jadi dia juga nggak berhak minta gitu, Ustazah. Berabe dong yang misalnya istri-istri yang mungkin tidak bekerja atau tidak punya simpanan atau nggak siap sama sekali gitu. Makasih Ustazah. Sama-sama. Sepertinya tadi saya nggak ngomongin harta gono gini ya. Enggak. Itu jadi timbul pertanyaan soal oke. Memang jadi uang kepuasan itu gitu loh, karena tadi ada kalau diceraikan itu Rasul kasih uang uang. Jadi begini. Gitu ya. Jadi
bab cerai, tadi kan Bu Meda itu kan cuman membahas tentang istilah mut'ah, kan gitu kan. Nah, Iya. sekarang berkaitan dengan masalah hukum perceraian, please ayo kita bahas secara detail, kan gitu. Dalam tunggu sebelum ngomongin tentang perceraian yang Bu Olin ya, saya mau menambahkan lagi satu ayat Bu Med, yang Bu Med dulu nih. Itu uang mut'ah juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa mata, itu surat Al-Baqarah ayat 240. Yaitu apa? Kalau suami-suami yang sayang sama istri, kan maaf ya, terkadang kalau suaminya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terkadang maaf, misalnya cuman punya satu rumah, dan rumah itu rumah atas nama suami. Berarti kan rumah itu menjadi rumah warisan. Istri kan tidak berhak tinggal menguasai warisan kecuali ya ada bincang-bincang kesepakatan dengan ahli waris. Kan begitu ya? Istri cuma dapat 1/8 kalau dia punya anak. Kalau nggak punya anak kan 1/4. Ya Allah, kalau nggak punya anak berarti rumah yang aku tinggali sama almarhum suamiku. Sekarang cuma dapat kita kamar mandi doang. Ya kan? Ya kalau 1/4 nggak punya anak ya masih bisa dijebol dikit deh kamar sama dapur kan gitu. Kan kasihan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang suami, kamu punya pilihan. Apa itu pilihannya? Ya, kamu ketika masih hidup, harta kamu bisa kamu siapkan terlebih dahulu untuk masa depan istri kamu, agar nanti ketika kamu nggak ada, istri kamu tidak terlantar. Ya, tapi jangan pakai warisan. Kalau warisan berarti kan harta itu kembali kepada pemilik, milik Allah. Gimana caranya agar tidak pakai warisan? Nah, surat Al-Baqarah ayat 240 memang ini menjadi penghapus, akhirnya diganti menjadi warisan. Tapi ada hukum yang tetap berlaku, yaitu namanya nanti istilahnya rukbah. Apa yang diminta oleh Allah di ayat 240? Ada yang sudah dihapus, ada yang akhirnya diganti akadnya. Ya, Allah berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum." Bagi mereka yang nanti meninggalkan istrinya ya, wafat lalu meninggalkan istrinya, hendaklah mereka meninggalkan wasiat. Nah, untuk wasiat yang bahasanya wasiat itu udah dihapus menjadi warisan, ya kan? Tapi isi dari wasiat yang tidak dihapus itu yaitu apa? Allah minta kepada si para suami, tolonglah agar para istri kamu tidak menjadi menderita ya ketika para suami itu meninggal. Yaitu apa? Ya, hendaklah memberikan mataan ilal khair, memberikan mata ya kebahagiaan. Di situ apa sih terjemahannya? Ya, uang mut'ah enggak? Nafkah ya? Iya, diberikan Bahasa nafkah nafkah ya. satu Ya, artinya nafkah. tuh ya nafkah kan kalau masih hidup. Kalau udah meninggal kan berarti sama lah uang pesangon, ya kan? Nah, disiapkan mata ya ilal haul ya 1 tahun ya, dan gairo ikhrot, jangan diusir dari rumah. Nah, caranya gimana? Kalau akad wasiatnya udah nggak boleh, diganti dengan warisan ya, 1/8. Tapi untuk bisa membuat istri itu dapat uang pesangon, tidak dari warisan, dan tidak diusir dari rumah, Allah memberikan tambahan akad-akad yang lain. Yaitu apa? Misalnya dengan hibah. Kan begitu. Ya, dikasih hibah. Kalau udah hibah ya untuk istri, walaupun suami meninggal, ya, walaupun suami meninggal, nggak boleh ahli waris tuh ngambil. Kenapa? Aku mau ngambil rumah itu. Loh, rumah ini ya rumah ini sudah dihibahkan atas nama istri. Berarti apa? Rumah ini tidak menjadi warisan. Nah, itu jadi diganti dengan akad hibah ya, atau diganti juga dengan akad apa? Rukbah.
Apa itu rukbah? Ya, rukbah kita udah pernah bahas ya, Mbak Liva ya, rukbah ya? Apa itu? Belum ya. Jadi rukbah yang saya tuh merasa ya Allah di Indonesia ketinggalan banget ya. Sedangkan apa? Negara tetangga kita aja, Singapura itu kan bukan negara Muslim, tapi ternyata untuk pengadilan agama mereka ya itu melindungi para wanita, termasuk apa Malaysia. Malaysia itu baru setahun kemarin menetapkan akad rukbah. Dia bilang ya masih alhamdulillah deh gitu kan. Malaysia masih setahun yang lalu ya Singapura. Nah di Indonesia ini ada kalanya tuh maaf perempuan-perempuan muslimahnya yang nggak ngerti ya bahwa Islam itu begitu melindungi perempuan loh. Kenapa? Karena yang namanya akad rukbah yaitu apa? Ketika seorang suami misalnya rumah tuh cuma punya satu. Apa kata suami? Rumah ini aku rukbahkan kepada istri selama istri masih hidup. Berarti menjadi milik istri ketika masih hidup. Tapi kalau istri meninggal lebih dahulu, rumah ini kembali ke suami. Tapi kalau suami meninggal lebih dahulu, rumah ini menjadi milik istri. Jadi nggak ada warisan dan nggak ada usia terusir sampai keduanya meninggal. Dan itu di Singapura udah berlaku, bahkan katanya apa? Ustazah, kita mah udah berlaku nggak hanya kepemilikan bersama, dalam arti kepemilikan bersama itu benar-benar dengan asuransinya juga diberikan kepada yang masih hidup. Jadi bukan kepemilikan bersama dibaginya, maaf kayak di Indonesia harta gono gini di pengadilan agama, pengadilan negeri ya, harta gono gini itu di pengadilan negara ya dengan 50%, 50-50. Tidak. Ya kalau di Singapura, nah di Malaysia sudah diakui. Nah di sini jadi luar biasa. Walaupun hukum warisan itu sudah dihapus, tapi Allah memberikan tambahan hukum yang bisa membuat istri itu tidak menderita dengan wafatnya suami, diganti dengan hadiah, diganti dengan rukbah, yang akhirnya apa? Tidak ada harta gonogini. Nah, ini untuk memperkuat yang pertanyaan Bu Meda. Adapun yang pertanyaan Bu Olin, sebenarnya Islam itu memang tidak ada harta gono gini. Kenapa? Karena dalam surat An-Nisa ayat yang ke-32, Islam sudah mengakui baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya mau punya harta yang diakui legal. Ya, itu dalam surat An-Nisa 32. Jadi masalah ketika maaf muslimah-muslimah di Indonesia tidak melindungi sendiri harta yang menjadi miliknya. Contoh, ya saya pernah menangani satu kasus, saya bilang, aduh ini bagaimana sih? Apa kata si wanita ini? Ustazah, saya udah kayak jatuh ketiban tangga. Hah? Udah jatuh ketiban tangga lagi. Kenapa? Jadi dia seorang wanita Betawi deh, kan orang Betawi begitu. Yang bapaknya punya banyak tanah, dipatok-patokin kan. Udah waktu nikah, bapaknya hanya bisa ngasih tanah, tapi nggak punya uang untuk membangun. Akhirnya begitu nikah yang ngebangunin kan suami, ya di atas bidang tanah tersebut berdirilah bangunan yang membangun uang suami. Nah begitu pemutihan bikin surat surat akte tanah ya, ternyata nama suami. Nah, yang namanya laki-laki kan kadang ya judulnya apa khilaf, ya sukses sedikit kawin lagi. Nah, begitu akhirnya dia nikah lagi kan mau nggak mau yang istri pertama nggak mau lah ya kan. Udah silakan lo nikah lagi tapi apa angkat kaki dari rumah ini. Kan begitu. Ternyata apa? Siapa yang angkat kaki di rumah milik siapa? Jadi sertifikatnya kan nama suami. Ustazah coba nih kayak begini. Saya bilang, ini tanah siapa? Dari bapak saya, dari bapak si istri. Kalau memang dari bapak kamu, berarti kan itu milik kamu. Pertanyaannya, kamu ingin menunjukkan itu milik kamu di masyarakat Indonesia, kan harus ada surat pembuktiannya. Tunjukkan kepada saya akte tanahnya, surat tanahnya, nama siapa? Nama suami.
Saya bilang, kenapa nama suami? Jangan, berarti apa? Kamu udah menghibahkan ya tanah ini kepada suami. Enggak gitu kali, enggak gitu kali. Lah terus kenapa yang namanya di Indonesia negara hukum yang dipakai ya tergantung dari surat yang diakui, kan begitu. Nah, ya sebenarnya apa? Islam itu enggak ada harta gono gini. Kalau kita memang tahu mana milik kita, dari sebelum menikah atau dari setelah menikah, itu diakui sama Islam. Surat An-Nisa ayat 32. Lirijal, ya apa? La tatamannau, jangan kalian iri ya, karena bisa jadi laki-laki itu punya bagian dari mana? Dari harta yang dia usahakan, dari bisnisnya, dari gajinya. Yaitu milik dia yang memang dia beli dari uangnya, ya akui dan lindungi perlindungan kepemilikan. Walinisa, kan perempuan juga begitu. Nasibum mimma katasabna, dari kasab, dari hasil upayanya. Kalau memang kamu bekerja, kamu punya duit, kamu mau cicil rumah pakai gaji kamu, ya sertifikat nama kamu. Jangan nama suami, kan begitu. Nah, kenapa ada harta gono gini di Indonesia? Ya karena sekali lagi konflik, bingung pemilikannya. Nah, tuh. Jadi yang pertama, ya kalau kita semua memang memahami hukum Islam melindungi perempuan, nggak akan terjadi kezaliman-kezaliman dalam rumah tangga terhadap perempuan. Terus yang kedua, saja terus kalau cerai, ya suami cuman bayar uang mut'ah doang. Ya enggak juga. Ya uang mut'ah itu adalah tanggung jawab sebagai apa? Dulu kan dia yang melamar untuk menjadikan seorang wanita menjadi istrinya. Maka uang ganti rugi, nah, ibaratnya gitu kan, uang pesangon, uang ganti rugi, terserah dia mau ngomong bahasanya apa. Ya itu adalah uang mut'ah. Berapa nominalnya? Nominalnya kembali kepada diskusi Anda. Karena saya pernah menyampaikan ini kepada seorang wanita yang dia terzolimi ya, dan dia saya mau gugat cerai. Tunggu, kalau Anda mau gugat cerai, Anda harus tahu dalam Islam itu ada cerai dari suami, ada cerai dari istri. Kalau cerai dari istri namanya gugat cerai. Kalau Anda menggugat cerai, bahaya. Kenapa? Nanti kesannya kita yang jadi pelaku, padahal kita kan korban. Nah, kalau begitu di Indonesia ini, maaf ya, di Indonesia ini di pengadilan cuman ada pendaftaran gugatan cerai. Nah, itu yang saya sedihkan. Kalau istri datang kan langsung pendaftaran gugatan cerai. Padahal apa? Nggak semua istri itu datang untuk menggugat cerai sebagai pelaku, bisa jadi sebagai korban. Jadi jangan sampai nanti keputusannya adalah terkabulnya gugatan istri. Nah, gimana caranya? Saya bilang sama perempuan ini, sama saudara saya ini, Anda nanti ngomong, walaupun daftarnya itu gugatan cerai, tapi please nanti saat mediasi Anda ngomong sama pengadilan. Kasusnya begini, agar pengadilan itu tahu ternyata yang salah itu adalah suami. Tapi suami nggak mau ngurusin. Ya suami malah nyuruh istri gugat. Kenapa? Kalau suami yang salah tapi malah nyuruh gugat istri, aduh istri itu jadi jatuh loh ketiban tangga. Udahlah nanti kalau gugatan cerai dikabulkan nih, ya dia harus mengembalikan mahar dan dia tidak dapat uang mut'ah. Ya itu dalam hukum Islam seperti itu. Nah, caranya gimana? Kamu ngomong. Dan alhamdulillah teman saya ini ngomong dan akhirnya pihak pengadilan tahu, oh ternyata yang salah itu suami. Akhirnya apa? Diputuskan bukan diterimanya gugatan cerai. Akhirnya dijatuhkannya talak 1. Nah, begitu talak 1 saya bilang, sebelum jatuh talak 1, kamu bilang sama pengadilan minta uang mut'ah. Karena ada di Undang-Undang Indonesia ada uang mut'ah. Dan akhirnya apa? Ustazah, alhamdulillah akhirnya pengadilan menjatuhkan talak 1. Ya berarti kamu bukan khulu kan, bukan gugat cerai, berarti kamu nggak mengembalikan uang mahar. Kalau talak 1 berarti suami harus membayar uang mut'ah. Kemudian kamu nggak harus mengganti. Berapa uang mut'ah yang kamu minta? 50 juta Ustazah. 50 juta, saya bilang. Kenapa kamu minta 50 juta? Apa kata dia? Ya Allah, udahlah, ini mah istrinya soleha banget. Tahu nggak minta 50 juta kenapa? Karena dulu aku masih gadis, aku punya uang 50 juta. Dipinjem sama suamiku. Lo baik banget.
Jadi 50 juta itu hanya untuk agar suami mengembalikan utangnya. Padahal apa, utang mah tetap utang. Mut'ah mah mut'ah. Ya tapi ya begitu. Dan saya pernah lagi satu teman saya tanya, berapa kamu minta uang mut'ah? 7 miliar. Dikabulin. 7 miliar. Itu di Indonesia loh. Dikabulin. Ya kenapa? Logikanya apa? Aku punya 7 anak. Dan setiap anak aku urus dengan keringatku sendiri. 7 anak ini aku nggak pernah punya pembantu. Jadi aku hitung-hitung satu anak sampai gede itu 1 miliar. Dan dikabulkan. Itu di Indonesia. Dan akhirnya apa? Suaminya ya jadi utang sama istri. Dan secara pengadilan melihat suaminya mampu. Dan lihat nanti kemampuan. Jadi begitu Bu Olin. Melihatnya jangan dilihat dari realitas sekarang, tapi lihatlah idealisme dalam hukum Islam. Jadi ngomongin cerai deh, Bali Pak. Jazakillah khair Ustaz. Ya, itu tadi karena gara-gara uang apa? Uang mut'ah ya. Gara-gara mut'ah jadi ke uang mut'ah. Ini kayaknya harus jadi berikutnya, topik berikutnya bisa tentang ini nih, tentang perceraian kali ya. Oh enggak kali, gak mau cerai kita. Antisipasi. Bagus juga sih Bu. Maksudnya gini, kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi ke depan kita gitu loh. Maksudnya kita bisa juga dibekali ilmu gitu. Karena kan pada dasarnya rata-rata nih semua di sini kan mungkin ibu rumah tangga gitu loh. Yang apa namanya ya, saya nggak perlu detail tapi mungkin nanti suatu saat bisa juga Liva bisa bikin tema tentang begitu. Ya, didiskusikan gitu, dulu Bu Met sama Mbak Liva. Sebab sama waris. Sebab saya pernah nih Mbak Liva, Bu Met, kita bahas surat talak, sepi yang datang. Nah, ini kemana sih gitu kan? Ustazah saya mah kalau saya ikut tafsir itu lihat pembahasannya tafsir surat talak ogah. Iya, kadang-kadang kan bukan hanya buat kita ya Ustazah, buat bantu. Top, teman-teman top berarti. Iya, Mela benar. Ada beberapa teman-teman ternyata dalam kondisi seperti itu dan ada yang paling ngenes tuh dapat uang mutahnya 3 juta. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tertawa. Apalagi kalau gugat cerai, harus mengembalikan mahar. Itu hulu itu. Dia harus menebus dirinya mengembalikan mahar. Padahal yang salah suami. Iya. Ustazah, aduh, jangan sampai yang amit-amit nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah. Iya. Ini karena kecemburuannya Ibunda Hafsah ini ya. Semoga padahal kalau dibilang kalau dari berdasarkan cerita itu sebenarnya tidak apa-apa ya cemburunya dibanding versi-versi sinetron. Kayaknya masih baik hati gitu cemburunya, tapi ternyata Allah langsung marah. Aduh, saya jadi banyak nih kayak catatan masalah. Lebih parah nih, jangan sampai marah ya Allah ya. Aduh, ini baru 2 pertanyaan tapi sudah lumayan padat penjelasan dari Ustazah. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi, sepertinya. Aku dong Mel. Bagaimana Ibu Liva? Masih bisa ini punya waktu buat menyiapkan bukaan? Gimana? Ini aja apa Pak pembahasannya kalau pembahasan pertanyaannya talak di luar pembahasan ini to be continue. Iya, untuk Bu Emma ya? Iya, Mbak Emma. Aku mau nanya soal waris sih Ustazah tadi kan. Lagi waris. Panjang gitu sepertinya. Kalau perut kosong kagak bisa pikir waris. Nanti aja. Harus habis lebaran tentang itu ya, waris itu ya. Ngeri banget habis lebaran bahas waris. Boleh ditahan ya, Mbak Emma. Siap. Iya, perut kosong ngomongin duit. Aduh. Kalau sekarang kita langsung kriuk-kriuk gitu. Ini gara-gara yang nanya banyak uni-uni sih kayaknya, langsung duit semua. Iya nih, kalau soal begitu tuh langsung kenceng ini antenanya. Masa depan soalnya Bu Ustazah. Kenapa? Masa depan soalnya. Iya, tapi kalau perut kosong suruh ngitung puyeng saya. Salah titik, pakai rumus
rumus aja, pakai rumus aja langsung. Waduh, makin rumus lagi, makin lapar lagi saya nih. Baiklah, terima kasih ibu-ibu semua, kakak-kakak semua yang berada di mana saja. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab barusan, maka kajian hari ini juga selesai. Terima kasih banyak atas penjelasan Ustazah mengenai Ibunda Hafsah yang Masya Allah luar biasa, sang penjaga Al-Quran, wanita yang hebat, dan juga mungkin itu harapan buat anaknya Ibu Liva juga, anaknya ada yang namanya Hafsah. Masya Allah. Iya. Awalnya saya bertanya, ini Ibunda Hafsah maksudnya mau kita bahas tentang anaknya atau siapa? Umi Hafsah. Terima kasih banyak ibu-ibu Soleha serta Dompet Duafa selaku penyelenggara kajian online ini. Dan kami selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata dan sikap kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama dan akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjelang buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini udah balik ke ini.